Saya kira kita akan menjadi lebih hangat kalau diskusinya mulai kita buka pertanyaan-pertanyaan ya, Mas Tata ya. Daeng Tata. Ya, siap. Ada pertanyaan yang bisa kita bacakan dulu atau ada dari floor yang mau bertanya kepada narasumber ini? Saya lihat ini seatnya udah penuh nih ya, kalau sekarang ini ya. Iya. Tadi ada yang raise hand sih, nggak tahu namanya, tapi menghilang. Saya mulai dulu boleh ya, Mas Hersya? Silakan. Ya. Jadi menarik sekali ulasannya Mbak Abe tadi yang langsung, kalau ibaratnya mobil nih pakai mobil Ferrari ya. Jadi 1 to 60 second itu langsung 100 mile per hour gitu. Jadi nggak seperti Pak Faruk, dia pakai mobil hibrid, jadi pelan gitu. Tapi sophisticated dong ya. Nah, kalau Babe Ferrari langsung 100 mile per hour in 60 second. Yang menariknya itu, Babe memang saya kira FTA juga sengaja mengangkat ini bukan untuk memprovokasi, tapi saya kira untuk melihat perkembangan yang ada justru yang kami lihat ya, khususnya kami diaspora ini ya. Tiba-tiba pemerintah itu tiba-tiba langsung menjadi mazhab syariah gitu. Mulai dari bentuknya Menkyu pakai kerudung, kemudian dibentuk berbagai macam asosiasi syariah, yang tadinya nggak pernah muncul ngomong assalamualaikum aja tiba-tiba jadi ketua masyarakat apapun syariah namanya gitu loh. Jadi tiba-tiba jadi bersyariah semua. Nah, ini yang kita lihat dari luar ya. Sehingga sepertinya ini sangat tidak kondusif. Dari artinya begini, pemerintah mau mencoba memperlihatkan bahwa look, we are syariah people gitu loh. Jadi seperti balikan telapak tangan aja, tapi sebelumnya itu mereka bukan syariah. Nah ini menurut kita, makanya kita angkat tema ini bukan untuk memprovokasi, tapi untuk memperlihatkan bahwa kenapa terjadi seperti ini, gitu lah. Yang seperti Pak Faruk tadi jelaskan di akhirnya itu, setelah mobilnya lari 100 mile per hour, kan kencang juga tuh. Bahwa ini tidak kondusif sama sekali, sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. Karena track recordnya seperti ini, tiba-tiba mau minta dana masyarakat yang notabene masyarakat Islam, Muslim yang selama ini dipikirkan dari polisi-polisinya atau dari perlakuan-perlakuannya. Nah ini, jadi pertanyaan saya ke Babe Haikal, bukan memprovokasi ya Babe, bukan. Jadi bagaimana? Apakah memang ini suasana ini, karena kita kan di luar Bebe ya, apakah suasana ini memang tercermin di masyarakat di Indonesia yang kita rasakan, yang kita lihat nih dari luar nih potretnya? Apakah memang begitu ataukah hanya berita-berita saja? Ini untuk Babe dulu ya, dan Pak Faruk bisa menambahkan. Kemudian saya cuma mau mengelaborate informasi dari Babe bahwa sebenarnya belum ada dana umat yang dipakai untuk pemerintah. Kita sih semuanya di sini nggak tahu ya situasi di ground zero di sana. Tapi kalau dari berita-berita kan memang sudah ada beberapa dana yang dipakai untuk proyek-proyek pemerintah, dana dari dana haji maksud saya. Nah itu saya nggak tahu bagaimana kebenarannya. Baik. Nah kemudian ada wacana nanti dana umrah juga akan diatur. Nah ini kan semua bagaimana sih sebenarnya Babe di lapangan di sana di ground zero itu masyarakat memang sesuai dengan yang kita lihat dari luar ada kecemasan ataukah hanya semacam hanya kecemasan yang ditimbulkan oleh retorika media saja yang ada gitu. Jadi tolong dijelaskan, Pak Faruk juga mungkin bisa menambahkan dari sisi kalaupun seandainya ini kan suatu hal yang bagus, Pak Faruk bilang kami setuju, saya juga setuju. Ini hal yang bagus. Wakaf, Basnas dikelola, zakat itu dikelola untuk dipakai dananya. Oh maaf Babe, maksud saya bukan dana haji, dana zakat katanya sudah pernah dipakai. Nah ini semuanya kan artinya sesuatu yang positif gitu loh. Nah tapi
seperti yang Pak Faruk jelaskan bahwa ada investasi yang salah investasi, ini tanggung jawab pemerintah sampai sejauh mana dalam segi perbankannya. Jadi silakan mulai dari Babe mungkin dan Pak Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Mas Hersu izin langsung lanjut. Kan Ferrari, nggak perlu susah kalau Ferrari izin. Kenapa saya langsung stick to the point, tidak menyinggung masalah wakaf? Karena I know when I'm talking about gitu. Saya tahu mitra saya bicara itu siapa. Saya tahu mitra bicara saya itu adalah orang yang sangat piawai di bidangnya, yaitu Bapak Faruk Alweni, sehingga saya tidak akan mengambil porsi itu. Ya, kan begitu kan, kalau kita diundang bicara kita mesti jeli. Siapa lawannya nih? Oh, Abu Janda misalnya. Udahlah gitu ya. Siapa nih? Ade Armando. Udah cukup lah gitu loh. Siapa nih? Dan seterusnya ya. Siapa-siapa. Atau dalam ILC saya juga pelajari satu persatu. Misalnya diundang ada 7 orang, saya baca dulu semua literaturnya. Siapa nih orang nih? Siapa nih? Siapa-siapa. Sehingga saya tahu mesti ngomong apa. Nah, ketika saya bersanding dengan Bapak Faruk Alweni, saya lihat, oh, pasti beliau akan bicara soal wakaf. Pasti beliau akan bicara soal latar belakang ilmu yang mumpuni. Sehingga saya bicara di porsi yang ini. Baik. Nah, saya tabayun karena saya yang pertama kali menggembar-gemborkan, sehingga saya diundang berbagai macam institusi untuk bicara soal pemanfaatan haji. Gitu loh. Dan menjadi viral. Dan ketika viral luar biasa, akhirnya saya didekati, diundang, ditanya, ditabayunkan oleh Mas Anggito Abimanyu sebagai Ketua Badan Pengelola Dana Haji. Dan saya datang ke kantor beliau, kemudian beliau membeberkan tentang haji kemana, apa, gimana semua, ditabayunkan sehingga timbul rasa penyesalan kepada saya bahwa saya kok gegabah gitu loh. Tetapi saya merasa tidak gegabah karena yang saya ambil kata-kata itu adalah kata-kata Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pertama kali bicara soal pemanfaatan haji, sehingga dengan ucapan seorang wakil presiden ya, saya menganggap ini bisa jadi iya gitu loh ya. Waktu itu beliau sebagai ketua MUI. Nah, jadi saya sampaikan, saya kampanyekan kemana-mana gitu loh. Di setiap saya bicara, maksud saya masih jelas atau terpotong-potong? Jelas. Saya kampanyekan kemana-mana gitu loh. Tidak bisa pemerintah menggunakan dana haji. Saya gas terus di mana-mana forum. Nah, mungkin juga gara-gara itu nggak jadi dipakai. Mungkin juga itu test the water ya, supaya dites masyarakatnya terima apa tidak. Akhirnya nggak dipakai. Begitu Pak Tata. Nah, jadi betul dana haji itu tidak pernah digunakan oleh pemerintah. Adapun yang sekarang ini betul-betul ingin digunakan, dan kita cuma sebagai penonton Pak Tata, kita akan katakan it's not work gitu loh, nggak akan berhasil. Kenapa? Mau bagaimana, mau ngumpulin dari mana? Silahkan aja kumpulin dari ASN sendiri, potong gajinya ASN itu loh, potong gaji dan berapa dana yang didapat. Toh dulu Pak Harto bisa membangun Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, membangun lebih daripada 1000 masjid, dan kemudian membiayai masjid itu, menggaji para merbotnya, memberikan hadiah sepeda kepada semua imam-imamnya, dan seterusnya. Bisa kok pakai aja dana ASN gitu loh. Sebab umat nggak akan pernah percaya deh. Walaupun kita dukung ya, Pak Faruk tadi mengatakan dengan bijak, inilah waktunya. Bahkan saya bisa menambahkan begini. Inilah waktunya umat Islam tampil memberikan solusi terhadap krisis ekonomi dan krisis politik. Gitu. Bisa saja saya katakan seperti itu. Inilah waktunya, mari umat Islam tampil sebagai yang menyelesaikan krisis ekonomi terhadap COVID ini. Dana umat ini ada 220 juta orang. Kalau satu orang hanya mengumpulkan 1 juta aja, kita bisa mengumpulkan 10.000 triliun itu di tangan gitu loh. 20.000 triliun, bukan 2.000, 20.000 triliun itu di tangan kalau kita bisa kumpulkan, dan seterusnya dengan angka yang bombastis. Namun it's not work gitu loh.
nggak akan bisa, bukan saya mendahului takdir, nggak akan bisa gitu loh. Karena umat udah kadung apatis dan nggak percaya gitu. Namun ya kita jadi serba salah bicaranya. Kebaikan ini kalau kita nggak dukung kita salah. Namun kita dukung sesuatu, ya oke lah. Akhirnya kita berkesimpulan, oke, we'll see. Kita akan lihat jadinya seperti apa. Dengan kita mendukung program wakaf ini, dan saya sangat mendukung, saya ulangi, saya sangat mendukung, sekali lagi, saya sangat mendukung program wakaf ini, ya. Hanya mari kita perbaiki infrastrukturnya lebih dulu gitu loh. Orang-orang yang duduk siapa? Bahkan saya mau usul kepada pemerintah yang diambil itu sebenarnya zakat, Bang Tata, Mas Hersu dan Pak Faruk. Dalilnya sangat mendapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan seterusnya dan seterusnya. Ambillah harta mereka. Itu legitimasi dari Allah kepada pemerintah. Dalam hal ini ulil amri, dalam hal ini Presiden Jokowi dan semua segenap timnya. Pak Jokowi dan semua timnya. Bapak tuh mendapat legitimasi karena Anda adalah pemimpin, Anda adalah ulil amri, Anda adalah pemerintah, dapat legitimasi, ambil harta mereka. Gitu loh. Dari mana cara ngambilnya? Saya ajarin ya, kalau nggak tahu ya, dari PPATK. Kan ada lalu lintas keuangan di situ. Ya ambil dong, orang yang melakukan transaksi sekian, ambil 2,5%, ambil 2,5%. Itu hak Anda untuk ambil. Dan itu kewajiban setiap orang yang punya duit di Indonesia. Gitu. Bahkan dalam Kristen itu persepuluhan loh, 10% loh. Kalau ada orang yang beragama Yahudi di Indonesia, seperlima loh, humus seperlima, ambil 20% hartanya untuk negara loh. Umat Islam ambil 2,5% loh. Ambil semua dari semua transaksi PPATK yang terjadi. Dan itu dikelola oleh umat. Lalu kemudian yang selama ini hanya diperuntukkan untuk lembaga tertentu, hapus itu semua lembaga itu. Atau kalau nggak dihapus, dia sebagai pengumpul tidak boleh menyalurkan. Ini saya berangkat dari terakhir yang saya jawab. Ini saya katakan terakhir ya. Pengalaman saya sebagai ketua pengurus zakat selama 20 tahun di lingkungan. Namanya Masjid Baitul Salam. Di dalam Masjid Baitul Salam ada kepengurusan zakat dan tentu ada amilnya. Baitul Salam menyalurkan kepada musola sekitar. Ada dua musola Nurul Amin, Nurul Fitrah, musola Al Jannah, Al Jadidah dan semuanya. Maka dari Baitul Salam turun ke musola. Di musola ada panitianya juga, ada amilnya juga. Nah, kemudian di bawah Pak Amil ini, ada lagi, di bawahnya lagi itu adalah RT yang menyalurkan. Bayangkan berapa hak amil? Terlalu besar. Dari masjid ambil, dari musola ambil, dari RT ambil. Akhirnya banyakkan amil daripada fakir miskin. Nah, ini ditertibkan. Penyalurannya itu dari negara, pengumpulnya itu semua boleh. Maka saya kritik pengelolaan rumah zakat, Basnas, Laznas, dompet duafa, dan segalanya semuanya. Pernah nggak Anda mencapai target? Dalam pencapaian target, kalau umpamanya kita hitung dengan Salesforce antum semua, pernah nggak gitu loh? Anda keluarkan juga berapa operasional yang ditanggung dari uang zakat yang dimaksud? ACT misalnya. Berapa operasionalnya itu yang digunakan? Ada nggak akuntan publik dari pemerintah yang langsung melihat? Jangan yang ditunjuk. Kalau perlu 10 akuntan free. Silahkan undang tuh semua akuntan publik untuk periksa semuanya itu. Berapa persen operasionalnya? Dan kemana uang umatnya itu? Kalau ini tertib, ini saya tidak ada orang miskin. Kalau ini nggak tertib, jadinya banyak orang miskin. Maka pemerintah harus mengelola dana umat, setuju. Bahkan zakat, kelola, ambil. Wakaf, kelola, ambil. Infak, sedekah, kelola, ambil. Dan keluarkan dengan benar. Dengan catatan, orang-orangnya mesti ditunjuk. Infrastrukturnya mesti diperbaiki. Dan diajak terlibat semua. Jangan orang pemerintah doang. Kita udah kadung gak percaya. Ajak semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, orang Al-Irsyad Islamiyah. Orang semua Jamiatul Khair, orang semua itu diajak untuk mengelola, duduk sama-sama rame-rame. Begitu jawaban saya Bang Tata dan Mas Hersu.
Siap. Oke, sekarang ke Bung Farid. Faruk Abdullah, silakan. Baik, Pak Helsu, terima kasih. Tadi Pak Tata mengangkat beberapa hal ya tentang Menq gitu kan, apa namanya. Sekarang kan Menq itu jadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Ya. Menteri BUMN jadi ketua Masyarakat Ekonomi Syariah gitu kan. Saya dulu juga sempat jadi Presiden ketua Komite Keuangan Syariah. Ketua Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah gitu kan. Nah, jadinya gini, satu sisi ini kalau lembaga-lembaga kita yang model MES, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, saya sempat aktif di sana di Masyarakat Ekonomi Syariah, saya sempat jadi ketua bidang hubungan internasional, kalau di IAI masih anggota Dewan Penasihat. Kadang-kadang nih masyarakat kita ini, kultur neo-feodal ini kan masih kuat ya, walaupun kita sudah demokrasi sejak tahun 98 ini ya nggak cepat hilang tuh kultur neo-feodal. Seperti ICMI zaman dulu gitu kan, pejabat ditaruh jadi ketua umumnya gitu kan, terlepas lah kapasitas dan lain sebagainya dari organisasi profesi itu. Kalau saya melihat itu lebih fenomena seperti itu gitu. Mungkin sebagian ada yang melihat ini memudahkan gitu kan, ketika orang-orang yang sedang pejabat ditaruh jadi ketua umumnya akan memudahkan. Nah, ini beberapa pemikiran gitu kan. Nah, itu satu ya tentang tadi itu yang poin diangkat Pak Tata, yang dana haji tadi Pak Babe Haikal tuh Haikal mengangkat bicara sama Anggito gitu. Nah, saya sempat ini juga dulu ya apa namanya tentang BPKH itu kan sekarang dana haji itu dipindahkan dikelola oleh namanya Badan Pengawas Keuangan Pengelola Keuangan Haji gitu kan. Jadinya sebetulnya gini, itu kalau nggak salah juga, saya sepakat Ami Haikal tuh mengangkat, beliau baca dari Pak Ma'ruf Amin digunakan untuk infrastruktur. Sebetulnya antum nanti ketemu lagi Pak Anggito bisa kejar. Karena gini, dana kelolaan itu kan dibelikan SBSN, apa namanya, suap berharga syariah negara, sukuk-sukuk gitu kan. Ya nggak salah juga beli sukuk itu, maksudnya itu kan apa kadang-kadang tuh sukuk tuh rate-nya lebih tinggi dari taruh uang di bank syariah misalkan. Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadinya itu kita perlu lihat nanti itu alokasi yang diinvestasikan untuk sukuk-sukuk itu berapa banyak. Nah, sukuk itu sebetulnya ya dipakai untuk pembiayaan proyek gitu kan yang ada di APBN gitu kan. Nah, jadinya sebetulnya ya dana itu saya yakin banyak ya. Jangankan BPKH gitu kan, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dulu waktu saya direksi Bank Muamalat, kasihkan kok sebagian dana muamalat saya belikan sukuk gitu kan. Jadinya semuanya saya nggak taruh di BI aja lah, ditaruh di bank sertifikat Bank Indonesia Syariah karena sukuk ya lebih tinggi. Jadinya lebih baik terbuka bahwa itu ada gitu kan, dana itu memang dibelikan sukuk, di mana sukuk itu adalah sebuah instrumen resmi yang digunakan, instrumen syariah untuk memobilisasi dana untuk pembangunan gitu. Jadinya ya sebetulnya antum nggak salah juga ya kalau bahwa memang ya untuk infrastruktur beliau harus terbuka aja Pak gitu kan, bahwa memang beli sukuk untuk apa kan, itu semua ada aturannya di APBN. Itu dana-dana itu untuk membiayai proyek-proyek di APBN gitu. Oke, itu terkait dana haji. Nah, sekarang ini kan yang wakaf tunai ya modelnya akan seperti itu gitu kan. Tapi kan bagaimana nanti terserah masyarakat juga kalau sampai keluar lagi yang model seri 2-nya tuh yang tadi saya sebutkan, wakaf link sukuk. Sebuah sukuk yang dikeluarkan, nah, yang hasilnya tapi bukan untuk investor, untuk dana sosial. Nah, bagaimana masyarakat meresponnya kita masih perlu lihat gitu kan. Tapi memang belum banyak juga, terakhir baru 50 miliar kan yang berhasil dijual itu. Nanti yang kedua kayak gimana gitu kan. Tapi itu memang akan masuk gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Memang belum selama ini untuk to be fair lah, untuk fair, sukuk ini belum pernah kita bermasalah gitu kan. Waktu saya di muamalat, kita beli sukuk-sukuk retail gitu kan. Nah, kita belum pernah bermasalah dalam hal itu. Tapi juga harus jangan malu-malu gitu kan. Dibuka aja memang lewat sukuk itulah masuk untuk pembiayaan program-program, proyek-proyek gitu kan, infrastruktur dan lain sebagainya. Lalu yang menarik nih yang Pak Tata terakhir yang poin 3 tuh tadi salah investasi. Iya, ini di sini yang persoalan besar Jiwasraya 22 triliun, Asabri 23 triliun. Itu kan uang orang pensiunan itu. Kayak Jiwasraya itu kan ASN segala macam pensiunan.
itu kan kalau kita lihat soalannya adalah ini manajemennya tuh, direksinya, dia menginvestasikan misalkan di tempat-tempat investasi yang nggak jelas gitu. Saya melihat ada hengki-pengki lah antara pihak-pihak yang punya otoritas untuk menginvestasikan dana tersebut, nah, dengan apa orang-orang yang menerima dana tersebut gitu. Karena misalkan ya kalau yang suka mengikuti investasi pasar modal itu uangnya itu kalau kayak Jiwasraya itu 95% nggak diinvestasikan di saham-saham unggulan gitu kan. Ada istilahnya LQ45, tapi kasanya itu diinvestasikan di saham-saham yang nggak jelas. Itu kan kita ada dua ya, kalau kita positive thinking mereka orang bodoh gitu kan. Tapi kalau kita negatif ya mereka memang ada permainan di situ gitu kan, gimana tergantung kita gitu kan, mereka mau kita bilang bodoh atau mereka kriminal gitu kan. Nah itu antara dua gitu. Asabri juga gitu, itu uang pensiunan juga gitu kan, orang pegawai Departemen Pertahanan, TNI, Polri juga dihantam 23 triliun itu. Tapi juga salah, gagal. Maksud saya ya sekarang ada proses hukum untuk mereka gitu kan. Tapi kan tadi kalau memang kita mau keras, yang Babi Haikal bilang itu tadi kan negara punya otoritas. Kalau FPI bisa keras seperti itu, kenapa nggak bisa ini yang kriminal jelas-jelas ini? Uang pensiunan ini, uang PNS gitu kan, uang TNI gitu kan yang pensiunan, Polri segala macam udah 45 triliun kita lihat kan. Nah ini kan penegakan hukum kita nih, imparsialitas inilah kalau kita bisa kasih masukan ini Anda harus perbaiki ini gitu kan, government ini yang supaya nggak mencederai gitu kan rasa keadilan gitu. Yang terakhir tadi itu kan diangkat oleh Babe tentang negara punya otoritas segala macam. Kalau saya lihat sebetulnya kalau kita nih mau mengkoreksi ya kondisi ekonomi yang sekarang, itu apa yang terjadi kemarin mungkin yang tinggal di Amerika itu kan familiar dengan Bernie Sanders gitu kan. Bagaimana dia punya rencana untuk mengkoreksi ketimpangan di Amerika itu kan tentang model perpajakan di mana dia mau hantar orang-orang yang penghasilannya $1 juta ke atas gitu kan, dikasih pajak tinggi, uangnya untuk membebaskan biaya rumah sakit, sekolah sampai universitas gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah Indonesia juga timpang kan, 1% orang menguasai 50% kekayaan negara gitu kan. Itu datanya dari World Bank gitu kan, 4 orang dari Oxfam itu ya, lembaga NGO internasional, itu kekayaannya sampai sama dengan 40% ya, 4 orang terkaya itu kekayaannya sama dengan the bottom 40% di Indonesia. Nah kalau saya melihat seperti ini kan yang berbagi kan bisa dikasih taxation gitu kan, yang the richest gitu kan, top 50 gitu kan, yang menguasai ini 1% ini yang menguasai kekayaan nasional begitu besar. Nah sebetulnya ya itu bisa kan negara. Cuma ya kembali lagi ya konsep ekonomi politik di mana dia dulu punya saham untuk membantu gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau ya seperti itu hal-hal yang bisa dilakukan ya. Nah, nggak hanya kelompok high net worth individual lah, ultra high net worth individual gitu kan. Nah, mungkin itu beberapa hal ya Pak Tata ya. Nah, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih.